warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Eka Irsamudana dari SD IT Mumtaz Pontianak. Saya Jardi dari SMA Bina Mulia Pontianak. Saya Yusuf Habibi Arahab dari SD Kartika 171 Kota Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Adapun kami bertiga akan melakukan peran bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hardi. Waalaikumsalam Pak Eka. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak, sore ini Pak. Iya, baik Pak. Saya dengar Bapak mau melakukan coaching Pak ya? Betul Pak. Dengan Pak siapa coachingnya? Dengan Pak Yusuf nanti Pak. Oh, Pak Yusuf Habib itu? Iya, iya. Oke. Baik, ini Pak, sebelum ada coaching, saya mau bertanya dulu Bapak tentang beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak. Oke, baik Pak. Nah, ya. Yang pertama ini Pak, apa yang Bapak lakukan untuk penilaian coaching kita nanti? Baik Pak, jadi selama proses coaching ini nanti yang akan saya nilai kepada coachingnya yaitu sudah memenuhi alur tita atau enggak, seperti itu Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi ini harus tertentu Pak ya? Tidak ada dampak itu Pak ya? Iya Pak. Nah kemudian nih Pak, untuk menggali itu Pak, gimana caranya Pak ya? Menggali potensi ataupun kompetensi coachingnya itu Pak. Oke, untuk menggali nanti ke potensi coachingnya atau masalah coachingnya nanti saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot Pak. Oh iya, bagus. Baik, nanti ini juga Pak, ketika nanti saya coba amatin, ketika Bapak bertanya, sesuai nggak jawaban coach dengan apa yang Bapak nanti. Nah itu juga bagian dari pengetahuan saya Pak. Baik Pak. Kemudian jangan lupa ini Pak, menerapkan prinsip coaching Pak ya. Iya Pak. Oke. Baik, kemudian kedua Pak, kompetensi apa Pak yang coaching yang Pak ingin kembangkan Pak? Oke, Pak. Untuk kemampuan yang ingin saya kembangkan nanti yang pertama adalah mengenai kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan ketiga adalah nanti mengembangkan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, nah, jadi itu udah cukup sih Pak untuk mengembangkan coaching Pak ya. Oke. Nah ada nggak yang lebih spesifik lagi yang Pak ingin kembangkan Pak? Untuk spesifiknya yang ingin nanti saya kembangkan yaitu mengenai kompetensi yang kedua tiga, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini yang lebih saya tekankan untuk saya kembangkan nih, Pak. Terus nih Pak, apa indikator ketersediaan apa yang Bapak nilai itu coaching nanti itu berhasil Pak? Oke Pak, untuk indikatornya jadi gini Pak, nanti coaching ini dapat menemukan solusi dari masalah yang didiskusikan tersebut Pak. Oh gitu Pak ya. Baik Pak, saya rasa cukup Pak ya untuk nanti pertanyaan saya. Dengan nanti coachingnya Pak sukses dan bisa lancar Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jardi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Yusuf. Ini saya mohon maaf mengganggu waktu Pak Jardi nih. Iya, gimana Pak Yusuf? Iya Pak, kebetulan ada something yang ingin saya Oke. bicarakan Pak. Oke. Saya datang ke sini sebenarnya ada tujuan nih Pak. Apa itu Pak yang ingin disampaikan Pak? Ya, ini terkait tentang kegiatan saya beberapa yang sedang berjalan hingga saat ini Oke, Pak ya. iya, Kegiatan gimana itu, Pak? pendidikan guru penggerak Pak. Saya angkatan 9, jadi sekarang ini sudah masuk modul 2.3 Pak. Jadi dari modul 1 sampai modul 2.3 ini, jadi saya melihat banyak sekali ilmu yang bermanfaat Pak. Jadi ilmu ini saya mau bukan hanya saya saja yang dapat Pak, tetapi kawan-kawan yang ada di lingkungan saya juga harus tahu tentang ilmu ini. Baik Pak. Karena ini sangat baik Pak untuk sekolah, untuk pendidikan di sekolah. Oke, jadi kira-kira nih Pak, dari pertemuan ini atau yang akan kita diskusikan nih, apa nih yang ingin Bapak capai nih? Atau tujuannya apa nanti? Saya
saya ingin tuh yang pertama Pak, kawan-kawan bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Karena selama ini Pak, saya akui termasuk saya sendiri, pembelajaran itu masih ya yang tempo-tempo dulu Pak, masih ceramah. Kalaupun pakai media PowerPoint, video dari awal sampai balik video terus. Hanya itu ya. Oke. Ternyata dalam guru penggerak ini tidak seperti itu. Pembelajaran diferensiasi itu kita variasikan konten-kontennya tadi Pak. Oke. Jadi saya maunya nanti itu kawan-kawan juga seperti saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Pak, jadi dari masalah yang Bapak tadi sampaikan, kira-kira nih Pak, kalau misalkan kita kasih skala nih Pak 1 sampai 10 nih Pak ya, kira-kira nih capaian mana yang Bapak sudah terapkan nih dalam rangka menyampaikan kepada rekan-rekan atau guru-guru teman Bapak itu supaya bisa nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau misalkan skalanya 1 sampai 10, kira-kira Bapak di posisi mana itu? Jadi pembelajaran diferensiasi nih Pak, sebelum saya datang ke Bapak ini, sebelumnya saya sudah jelaskan dulu ke 2 orang teman. Jadi dari 2 teman itu alhamdulillah bisa menanggapinya baik. Cuman kalau saya mau menghadap satu guru kan lama itu Pak. Iya. Nah, jadi mau saya lewat Bapak nih biar cepat, biar kita bisa sekaligus. Jadi untuk saat ini bisa dibilang 5 atau 6 lah Pak skalanya itu. Oke, berarti belum semuanya Pak ya, dari target misalnya 10 poin tadi ya, saat ini belum semuanya. Nah, kira-kira nih Pak Yusuf, dalam rangka Bapak tadi mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi, nah kira-kira ada nggak Pak hambatan atau rintangan nih yang Bapak hadapi selama proses itu? Hambatan pasti ada Pak ya. Ya namanya sesuatu yang baik tuh pasti ada halangan-halangan ya Pak kan. Jadi hambatan yang paling saya rasakan, paling kuat saya rasakan Pak, dari kawan itu menganggap dirinya sudah cukup ilmunya, udah merasa apa gini yang ini katanya. Dia merasa udah cukup pintar sehingga kita mau sharing tentang pembelajaran diferensiasi ini dianggapnya nanti hal biasa. Jadi saya minta kita sama-sama nanti Pak mensosialisasikannya ke kawan-kawan. Mungkin dari omongan saya tidak didengar, tapi melalui Pak Jardi selaku kepala sekolah pasti kawan-kawan mendengarkannya. Baik Pak, jadi gini, untuk masalah itu nih yang Bapak telah lakukan atau strategi apa nih untuk mencapai tujuan yang Bapak lakukan? Solusinya seperti apa Pak solusinya? Pak? Solusinya ada Pak, saya sebenarnya ada merancang sedikit untuk kegiatan kita nanti selama kelas meeting Pak. Kita adakan IHT. IHT Pak ya. Iya, nanti kita panggil narasumber bahas tentang pembelajaran diferensiasi ini Pak. Selain IHT Pak, ada lagi nggak Pak kira-kira solusi yang lain untuk bisa mensosialisasikan? Oh ada Pak, solusi lainnya nanti saya coba setelah IHT saya datangi satu-satu kawan guru yang lain. Saya bisa dibilang supervisi lah ya Pak ya. Udah saya jelaskan, kemudian kita tidak lanjutnya kita melihat dia ngajar apakah berdiferensiasi atau belum. Dalam waktu dekat nih Pak, kira-kira nih strategi mana yang ingin Bapak terapkan terlebih dahulu? Apakah IHT atau yang Bapak tadi mendatangi guru satu persatu nih Pak? Dalam waktu dekat nih kira-kira Pak? Dalam waktu dekat ini saya ingin mendatangi satu-satu dulu Pak. Jadi saya pilih dulu mana yang kira-kira orangnya mudah menerima apa yang saya sampaikan. Baik. Nah kemudian gini Pak, kira-kira Pak setelah Bapak nanti melaksanakan tadi Pak ya rencana aksinya atau solusinya itu, kira-kira ada nggak Pak pihak-pihak yang terlibat nih Pak dalam proses sosialisasinya itu? Menurut Pak Yusuf gimana itu Pak? Ada Pak. Jadi saya minta tolong Bapak. Pak sekolah sih paling kuat bantuannya Pak. Jadi saya minta tolong Bapak dukung saya. Jadi dukungnya itu dengan menyampaikan ke teman-teman bahwa di sekolah kita ada calon guru penggerak. Ilmu yang sudah didapatnya dibagikan ke kawan-kawan, tolong teman-teman yang lain mendengarkan sekaligus coba dipahami. Dan kalau sudah dipahami coba dilakukan di kelas. Nanti kemudian saya akan menindaklanjuti dengan datang ke kelas-kelas.
supervisinya itu harus pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagus sekali Pak ya, ini strategi atau solusi Bapak yang akan diterapkan ini nanti Pak. Nah kemudian dari percakapan ini Pak, atau diskusi kita hari ini, apa nih yang Bapak dapat simpulkan, didapatkan nih Pak? Ya, saya dapatkan ini Pak, bahwa semuanya itu segala sesuatu yang baik itu pasti ada hambatan Pak kan. Tapi hambatan itu bukan berarti membuat kita tidak bisa bergerak. Pasti ada solusi. Iya. Nah, solusinya itulah tadi dengan kerjasama bantuan dari orang lain. Makanya saya datang sini, saya berharap Bapak mendukung apa yang jadi pemikiran saya, karena memang ini bukan untuk kebaikan saya sendiri Pak, kebaikan kita semua termasuk untuk sekolah ini. Oke, menarik sekali Pak ya yang Bapak sampaikan nih. Nah, karena kita waktunya terbatas Pak, cuma 15 nih Pak waktunya Pak ya. Ya, Jadi dari percakapan tadi nih Pak, nah saya apresiasi tindakan Bapak dalam rangka mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ya, supaya nanti teman-teman sejawat juga bisa melaksanakan pembelajaran tersebut Pak. Nah mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih banyak lagi Pak ya. Saya tidak sabar nih Pak, pengen dengar aksi nyata Bapak setelah menerapkan solusi atau strategi Bapak. Jadi biar nanti lebih mantap lagi. ya siap. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya Terima kasih atas banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Ika. Gimana? Udah selesai? Sudah Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak proses coachingnya Pak. Gimana rasanya coaching tadi? Perasaannya saya merasa senang Pak dari diskusi tadi dari Pak Yusuf tadi sudah menyampaikan masalahnya, dan Pak Yusuf juga sudah bisa mencari solusinya atas permasalahannya ini. Oh gitu. Ya, ini, Pak. Untuk bagaimana proses coaching itu Pak? Selama proses coaching tadi itu berjalan dengan lancar Pak ya, walaupun tadi ada mungkin beberapa miskomunikasi yang terjadi, tapi akhirnya bisa diluruskan dan bisa mencapai kesepakatan gitu Pak. Iya. Sebenarnya juga Pak udah ini Pak ya, udah sesuai dengan anak kita tuh Pak ya. Tadinya udah selesai juga melaksanakan tentang tentang coaching, tentang tadi Bapak melihat full konsentrasi, ada kehadiran penuh atau present. Kemudian juga Bapak juga mendengarkan aktif nih. Artinya Bapak juga tadi lihat saya coach itu menyampaikan, kemudian Bapak ada feedbacknya. Terus kemudian tadi Bapak menyampaikan beberapa pertanyaan dan saya lihat itu cukup berbobot Pak yang pertemuan itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, nah kemudian ini Pak, kompetensi apa lagi Pak yang bisa ditingkatkan Pak dari coach itu? Oke, untuk kompetensi yang bisa ditingkatkan lagi yaitu mengenai yang tadi Pak ya, mendengarkan aktif dan si coach ini dapat menemukan solusi dari masalah yang dibicarakan tadi seperti itu. Oh gitu. Iya, itu yang akan nanti kita fokuskan, karena kadang kan coach juga ini bingung apa sih masalahnya, kemudian bagaimana cara solusinya. Nah ini yang perlu lagi diperdalam lagi Pak. Baik. Jadi nanti Bapak ini dalam pelaksanaan nanti Bapak coba nanti dibantu ya. Baik. Ya sih. Tadi namanya beliau sendirian, single factor, Iya. penuh dengan semangat ini ya. Oke. Jadi Bapak sebagai coachnya mungkin bisa sedikit membantu atau ngawasi atau ngawal ya, untuk proses rencana aksi itu berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, saya kira cukup Pak ya untuk coaching ini. Selamat dan sukses Pak. Oke, terima kasih Pak ya atas Sama-sama. dukungannya selama ini Pak. Mudah-mudahan nanti sukses ke depannya Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kami. Mudah-mudahan demonstrasi konseptual kami bisa memberikan kemajuan pendidikan bahasa Indonesia dan bisa menginspirasi guru-guru di seluruh tanah air. Kami terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan peragaan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.